Sabar, yang udah nungguin kita, tenang sabar. Kita akan launching di bulan Mei tahun 2023. Oke? Tungguin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas waktu dan juga atensinya. Sekali lagi tak lupa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala berkat doa-doa juga beliau juga rahmatnya kita semua bisa dikumpulkan di perusahaan. Sering kita supply produk-produknya dan juga beberapa tahun setelahnya juga menggeluti dunia investasi. Aku mau rekomendasiin satu peluang buat kamu yang nggak punya modal atau pengen dapetin duit tapi nggak punya banyak waktu karena kamu sibuk kerja, sibuk kuliah, sibuk ini, sibuk itu. Ini gue kasih solusi. Dan memiliki beberapa unit-unit investment platform dan alhamdulillah hari ini kita building Avilio ini dan semoga Avilio ini bisa diterima oleh masyarakat luas pada umumnya dan juga khususnya teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, kurang lebihnya untuk bisa sebagai solusi dalam hal ini mungkin solusi finansial ya khususnya ya. Semoga dengan hadirnya Avilio ini menjadi sebuah manfaat terobosan baru yang bisa dijalankan oleh siapapun, dari manapun, dari latar belakang apapun, tanpa memandang asal-usul, dan semua menjadi manfaat. Amin. Terima kasih Pak Agus, luar biasa penjelasannya. Langsung kepada teman-teman yang mau bertanya, sementara saya pilih 3 penanya dulu ya. Boleh. Saya ini banyak yang angkat tangan. Pak Labuan Sinambela, silakan Pak, kalau ada yang mau ditanya. Selamat malam. Malam Pak. Agus Nugroho. Siapa? Selamat malam. Ya, salam kenal. Saya dari Jawa Barat, Pak, Bekasi. Woi, Bekasi ya, mantap. Aslinya Medan saya, Pak. Horas. Horas ya. Sedikit Pak, mau saya tanya tentang marketing plan-nya tadi untuk jadi afiliator inti. Tadi kan yang Pak Agus sampaikan mengajak 10 orang pertama tanpa melakukan pembelanjaan juga sudah bisa menjadi afiliator inti. Yang menjadi pertanyaannya Pak, apakah diwajibkan misalnya nih saya nih yang sponsori yang 10 orang, terus tanpa saya melakukan pembelanjaan, apakah itu belanja pribadi atau saya menjual produk, apakah nanti saya bisa menjadi afiliator inti apa tidak Pak? Itu aja. Ya, jadi gini, yang jelas kalau kita pengen ngejar karir ya, misalnya Pak Labuan Sinambela ya, panggilannya apa nih? Nama aja Pak Labuan aja gitu. Oh, Pak Labuan ya. Nah, misalnya Pak Labuan pengen jadi AI atau afiliator inti. Nah, intinya Pak Labuan tinggal sponsori 10 pengguna ya, dimulai dari pengguna terdekat kita. Nah, masalah mereka belanja atau enggak itu urusan belakangan. Yang terpenting kitanya. Pak Labuan ada kebutuhan belanja dalam 1 bulan itu 250.000. Entah itu belanja pribadi, entah itu PPOB, entah itu listrik segala macam atau produk-produk umum, atau bisa juga jualan produk. Ya. Jadi bisa juga dropshipping. Misalnya pilih produk, wah ini ada produk bagus nih yang lagi viral di toko sebelah nih. Yaudah, di-share aja terus harganya dinaikin dulu, dimarap dulu. Ketika terjadi penjualan, harganya mungkin 300.000 misalnya. Nah, udah bisa nutup Pak untuk jadi syarat kualifikasi AI. Seperti itu. Jadi yang penting kitanya. Kalau yang kita sponsorin itu mereka belanja atau enggak belanja ya malah alhamdulillah kita dapat bonus. Mereka enggak belanja ya enggak masalah gitu Pak. Jadi enggak memberatkan. Pak ya. Lanjut. Oke. Ini Pak Labuan jelas Pak ya? Jelas ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya kepada Pak Marsal. Pak Marsal, silakan Pak Marsal. Halo Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Marsal. Ya, pertama masalah yang untuk PPOB Pak. PPOB ini apakah peserta hanya sebagai buyer atau nanti bisa juga kita sebagai sellernya? Seperti beberapa yang lalu yang sudah pernah kami ikutin juga dulu ada yang ini apakah kita hanya sebagai buyer atau bisa juga sebagai seller. Kemudian di sini saya terus terang di awal dengan Pak Ivan tertarik karena saya melihat ini kesempatan sekali untuk para UMKM ya Pak ya. Iya, betul Pak. Selama ini kan mereka terkendala di pemasaran dan seterusnya.
Nah ini nanti bagaimana teknisnya untuk teman-teman yang UMKM. Kemudian tadi Pak Agus menjelaskan katakanlah misalnya ada produk X misalnya sepatu. Terus sebelum kita iklankan tadi kita markup dulu, itu yang saya masih belum begitu clear Pak, teknis seperti apa. Sementara itu 3 dulu. Terima kasih Pak Ivan, Pak Agus. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi contoh ya Pak ya, Bapak Marcel buka aplikasi, begitu buka aplikasi di situ kan banyak pilihan produk tuh, banyak kategori. Mau produk umum, produk rumah tangga, produk kosmetik, kebutuhan harian segala macam seperti itu ya. Dan ketika mungkin menemukan produk yang dinilai cocok, entah dipakai pribadi ataupun mungkin pengen dijual ke medsos misalnya atau dipasarin ke tetangga-tetangga. Nah, sebelum kita share produknya itu ada di situ kita harus markup harganya dulu Pak. Jadi misalnya harga di aplikasi harganya 100.000. Nah, Pak Marcel terserah mau dinaikkan berapa? Mau dinaikkan menjadi 150.000 atau 200.000 atau 300.000 terserah. Seperti itu. Nah, yang dinaikkan itu harganya selisihnya itu menjadi keuntungan pribadi. Setelah dinaikkan baru nanti di-share linknya, muncul link, nanti link itu di-share dan ketika link itu diklik sama orang-orang yang pengen membeli produknya, itu langsung masuk ke detail web hostingnya produk tersebut beserta detailingnya. Ketika nanti diklik check out atau membayar, itu langsung transaksi dengan perusahaan. Ketika nanti klik chat to seller atau chat to penjual, maka akan ber-WA-an dengan Pak Marcel. Seperti itu, kurang lebih Pak. Dan kalau untuk UMKM, dan kami juga mengajak, kami welcome dengan teman-teman yang memiliki produk, mungkin home industry atau pabrikan segala macam. Ayo bergabung dengan kita, sehingga kita bisa kolaborasi bareng dan benefitnya apa? Produk-produk kalian akan dipasarkan oleh jutaan afiliator yang ada di Avilio, seperti itu, ya. Mungkin gitu, Pak Marcel? Ya. Jelas, Pak Marcel? Mungkin dilanjutkan, Pak. Lanjut ya. Pak Ivan. Pak Marcel jelas, Pak ya. Oke, saya lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada Pak Heri, Pak Heri Hermawan. Silakan, Pak. Halo, Pak. Ya, izin bertanya 2, Pak. Pertama. Siap, Pak. Dari mana nih, Pak? Dari Bandung, Pak. Oh, Bandung ya. Ya. Pertama adalah bagaimana cara kita mendapatkan nomor referral. Karena kan tadi kita mencari 10 afiliator di bawah kita. Berarti kita menyampaikan link kita atau ada nomor referral. Itu nomor referral dapat dari mana, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga terus terang agak terganggu juga dengan banyaknya link member group ke saya. Udah ada sekitar berapa? Ada 7 tuh. Jadi saya juga agak bingung apakah dengan demikian saya menjadi afiliator dari upline yang sudah saya masukkan ke grup itu atau nanti setelah adanya pengaturan dari admin. Jadi mohon ada penjelasan terkait dengan beberapa banyak link WA grup yang sudah masuk, itu sebenarnya kita menjadi member otomatis menjadi afiliator atau bagaimana itu Pak? Saya kira 2 itu aja Pak Agus pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Ya. Oke, yang pertama ya, terkait dengan web yang hari ini mungkin beredar di luar ya. Jadi banyak sekali web, teman-teman yang bikin landing page, teman-teman yang bikin web hosting segala macam. Nggak ada salah ya, jadi karena mungkin mereka juga menunggu dan pengen menangkap peluang yang ada di Avilio ini ya. Jadi mereka buat web seakan-akan mereka mengatakan web resmi, dan itu bukan web resmi ya Pak ya. Jadi nanti kita insya Allah akan launching di bulan Mei ini, insya Allah di pertengahan ini kita akan publish ya. Nanti silahkan Bapak Ibu semua yang mungkin hari ini sudah memiliki grup segala macam, koordinasikan ke konsultan-konsultan yang sudah kita pilih. Jadi Bapak tadi yang mungkin sudah memiliki grup, nanti bisa meminta kode referral dari yang mereferensikan ya. Jadi kita kan pasti tahu Avilio ada yang mereferensikan kan. Nah nanti minta aja kode referralnya apa Pak gitu ya. Nanti pasti akan dikasih seperti itu. Nanti kita akan info melalui link-link medsos kita, baik di Instagram, di Facebook, dan juga di Telegram. Itu kita sudah mulai update terus. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu pilih
link official kita yang resmi ya. Karena kemarin banyak sekali link official yang ngaku-ngaku ini resmi. Ya mereka mungkin pengen curi start seperti itu ya. Ada Telegram channel, ada Instagram, ada Facebook. Nanti silahkan di follow. Kita akan share semua info-info terkait Afilio resmi segala macam ada di situ. Gitu, Pak. Oke, jelas Pak Heri ya. Ini kan kalau lanjut. Ya, selamat malam Bapak semua. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Ya. Ya, ini kalau boleh saya tanya, sistemnya seperti multi level marketing gitu Pak ya? Kebetulan kita konsepnya yang jaringan Pak. Kalau bisa dikatakan apa ya? Mungkin kalau kita bicara MLM itu kan mungkin mereka hanya tersenter pada beberapa produk aja Pak ya. Dan mungkin untuk register pun juga harus bayar begitu ya. Kebanyakan begitu ya. Nah, sedangkan di sini kita pembeda Pak. Jadi bisa dikatakan ini adalah terobosan baru di mana orang mau gabung itu nggak ada paksaan. Jadi saya dari dulu memimpikan sebuah bisnis di mana bisnis ini orang mau gabung juga nggak ada beban, nggak ada pikiran. Terus juga pelaku bisnisnya pun enjoy. Artinya di situ semua disediakan. Ada akademi online-nya, ada akademi offline-nya, sehingga semua tersupport. Ya, apalagi sekarang zamannya digital. Anak-anak kita ya yang milenial itu banyak sekali yang hari ini mereka mengikuti kegiatan-kegiatan online seperti ruang guru, seperti konsul-konsul dengan guru-gurunya itu melalui Zoom segala macam. Nah, ini adalah sebuah solusi di mana teman-teman dari latar belakang apapun, entah itu SMP, SMA atau siapapun mereka, itu bisa menjalankan bisnis ini tanpa modal dan ada pembimbingnya, ada konsultan di setiap daerah, dan juga ada materi-materi online-nya. Dan untuk sifat networking di sini atau jaringannya, itu tujuannya adalah untuk memaksimalkan income bagi teman-teman yang pengen berkarir, itu aja Pak. Kalau mungkin dinilai ini MLM atau bukan, nah itu kembali ke persepsi masing-masing. Kalau saya secara pribadi, saya mengadopsi keduanya, yaitu dengan pola jaringan, dan mungkin bukan MLM full murni ya, ini adalah konsepnya saja yang jaringan, tapi ya bisa dikatakan kalau MLM itu kan pasti jaringan Pak, tapi kalau jaringan belum tentu MLM, kan gitu nggak Pak? Pertanyaan saya Pak, ini mengadaptasi MLM yang pernah saya ikuti. Biasanya kalau di dalam sistem itu kan ada per bulan kita diwajibkan untuk tutup poin. Ya. Jadi apakah di Afilio ini juga akan ada atau seperti Bapak tadi sebutkan ini mungkin sistemnya lebih berbeda karena ini kan Afilio kami sama sekali baru. Gitu Pak. Oke, sambil santai ya Pak, bisa merokok, bisa ngopi, silahkan teman-teman. Jadi kalau bisa dikatakan, apakah ada tutup poin? Nggak ada Pak, jadi bebas. Ya, murni ini adalah sebuah terobosan, ini marketplace, dan kami mengejak kerjasama semua teman-teman supplier, pemilik produk, dan kita nggak cuma ini aja Pak. Nanti kita akan ada Afilio Service, Afilio Enterprise, Afilio Token, Afilio Mart, seperti itu ya. Kita kerjasama dengan UMKM sekitar, dan itu akan kita keluarkan di page-page berikutnya. Ngoten Pak. Matur suwun Pak Agus, Pak. Yang Bekasi, pundi Pak? Kebumen Pak, Jawa Tengah. Oh lah Kebumen Jogja, saya salah tiga Pak. Kalau misalnya arah Semarang segala macam mampir. Kantor Afilio ada di Solo ya, jadi teman-teman yang ada di Jawa turut berbangga kita Afilio kantor di Solo, nanti silahkan boleh datang segala macam untuk digunakan untuk mungkin presentasi atau mungkin pengen ngopi-ngopi, nongkrong segala macam, karena ada di samping Mall Depak, gitu ya. Oh, ya. Siap. Matur suwun Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Lanjut. Oke. Lanjut. Selanjutnya kepada Bu Englin, silakan Bu. Bu siapa? Ibu Englin Pak. Englin ya. Oke. Silakan Bu. Ya, selamat malam Pak Agus ya. Ya. Salam Bu. Diberikan pada saya untuk bertanya. Di sini tadi dari penjelasannya ya sudah cukup jelas ya. Cuma di sini ada yang saya masih mau bertanya tentang perizinannya itu bagaimana Pak? Apakah kita bisa tahu? Apanya?
untuk perizinannya. Oke. Ya, aman Bu, aman. Aman. Ya, jadi kalau teman-teman butuh perizinan segala macam, ya kita berbeda ya dengan sistem-sistem networking yang lain, di mana kalau mereka open biasanya kan ambil perizinan di web utama tuh, ya kan? Kita di sini enggak, ya. Contoh lah di perusahaan sebelah yang warna oranye atau mungkin warna hijau, bisa nggak kita temuin legalitas mereka di web? Kan nggak mungkin. Info CEO-nya aja mungkin kita nggak bisa temuin juga di platform sebelah. Nah sama, kalau mungkin teman-teman pengen tahu legalitas apa segala macam, ketemu dengan kita, ayo keperluannya apa? Pengen kerjasama kah? Pengen partnership kah? Ayo, itu kita welcome. Itu mungkin. Baik, Pak. Jadi kenapa saya tanya ini, karena ada beberapa saya memang sering ikut MLM juga, cuman memang itu harus ada modal ya. Dan itu memang dia open, jadi perizinannya ditunjukkan ke kita. Nah, itulah, seperti itu. Oh, ini mungkin bedanya ini kayak e-commerce gitu ya Pak. Jadi betul. Jadi kita tiru perusahaan-perusahaan gede Bu. Saya pun sampai hari ini juga kadang bingung ya. Kalau dulu sekali itu istilah networking itu kan perizinan itu hal yang sakral ya, dan nggak mungkin ditampilkan. Tapi berjalan ke arah sini banyak sekali hari ini network baru mereka menampilkan perizinan, ya nggak salah sih. Mungkin menjadi tren baru ya, supaya kalau mungkin member itu bisa lebih praktis segala macam gitu. Cuman menurut saya hal seperti itu kok digembar, menurut saya ya nggak gimana itu sih. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Oke, lanjut kepada Pak Adit. Silakan Pak Adit. Assalamualaikum Pak Agus, Pak Ivan semuanya, terima kasih. Saya dengan Adit di Bekasi juga nih. Tadi ada Bekasi juga ya, planet Bekasi. Oh iya, Bekasi, betul. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Agus nih. Berkaitan yang tadi yang untuk di markup harga gitu ya. Ya. Itu kan di slide masih tertulis poin ya. Tapi tadi Pak Agus bilang udah langsung keuntungan pribadi ya. Berarti poin itu udah langsung rupiah ya sebenarnya ya. Nanti tetap poin Pak ya, tapi poin itu 1:1 gitu. Oh ya. Berarti maksudnya langsung masuk ke sistem di di sistem itu jadi rupiah gitu ya, jadi bonus pribadi gitu ya. Betul. Oke, nah itu terus yang kedua untuk afiliator inti ya. Di bulan pertama misalkan dia yang tadi belanja atau jualan 250.000. Nah, untuk di bulan selanjutnya, misalkan dia udah jadi afiliator inti kan, nah di bulan selanjutnya dia tidak jualan ataupun belanja pribadi ya senilai 250.000, itu apakah dia tetap dapat bonus jaringannya atau enggak gitu, Pak Agus? Jadi dia akan berganti dari status afiliator inti menjadi afiliator biasa, Pak, dan nggak akan mendapatkan bonus generasi yang tadi sampai 23%, gitu. Jadi kalau dia afiliator inti itu kan mendapatkan potensi bonus yang 23% tadi, di mana kalau misalnya mensponsori saya, terus saya mensponsori adik, kakak, teman, tetangga segala macam, itu kan Bapak dapat terus tuh. Nah, ketika Bapak sudah nggak jadi afiliator inti, maka generasinya akan putus. Yang didapat generasi siapa? Di atas jenengan yang sudah menjadi afiliator inti. Jadi sistemnya berlaku pas up ya, up. Oke. Siap. Terus yang ketiga, waktu kemarin saya juga ikut beberapa Zoom meeting ya. Katanya kan ada proporsi PBOB sama produk umum ya. PBOB itu 40% ya kan. Terus produk umum itu 60% ya. Benar ya Bagus ya? Produk umum 100% Pak. Jadi kalau misalnya Bapak pengen belanja di produk umum itu langsung 100%. Tapi kalau untuk yang PBOB itu 40%. Oh, gitu ya. I see. Ya. 40% berarti kalau misalnya PBOB kita beli pulsa 100.000 yang terserap jadi istilah poinnya itu teman 60.000 ya, 40.000 ya. 40.000 betul. Asik. Yang kita khawatirkan juga kalau misalnya PWPOB kasihan AI-nya Pak. Iya, kecil banget ya itunya ya. Iya betul. Oke, itu yang terakhir nih, yang tadi berkaitan dengan si Ibu siapa tadi yang terakhir, udah lupa. Berarti ini di Avilio itu tidak pakai izin ke APLI ya, Asosiasi Penjualan Langsung enggak ya? Ada. Oh ada.
Oh, mantap, mantap. Oke, berarti tetap Tapi nggak kita umbar ya Pak ya. Ya, nggak umbar. Ya, tapi maksudnya takutnya ada pertanyaan tadi kan di luar gitu, misalkan ini masuk juga di Apli nggak? Oh, ada gitu kan, misalkan ada, oh ya udah kita percaya ke perusahaan gitu kan. Tidak dijawab ada. Oke, mungkin itu aja Pak Agus, Pak Ivan, terima kasih untuk clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adit. Oke, lanjut ya Pak Agus ya. Lanjut, silakan. Oke, ke Pak Teriadi, silakan Pak. Pak Teriadi. Pak Teriadi. Teriadi Pak. Teriadi, oke. Silakan Pak Teriadi. Pak Teriadi, silakan. Halo, suara udah kedengar Pak? Jelas Pak. Lanjut Pak. Wah, ganteng sekali Pak. Jelas Pak. Lanjut. Pak Agus, discuss sedikit nih Pak. Berarti kan di afiliator ini, kalau itu nanti kan aplikasinya berarti berupa kayak Shopee gitu Pak. Kayak misalnya kayak Shopee yang tidak jadi member, itu dia tidak bisa melakukan edit harga dan tidak bisa melakukan saya punya barang, saya jual di situ. Nah, itu kan yang member doang kan yang bisa melakukan seperti itu. Apakah nanti konsumen, istilahnya konsumen itu harus masuk ke afiliator dulu atau dia bisa nih belanja di afiliator aja. Jadi ini loh aplikasinya, tinggal klik di sini, oh ada baju, ada apa gitu loh. Apakah dia harus jadi member dulu, menjadi afiliator dulu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bentar, ulangin dulu Pak. Apa tadi? Pelan-pelan Pak. Oh iya. Sinyalnya keputus. Sorry, gini, Pak. Jadi gini, aplikasinya apakah seperti Shopee Pak? Jadi gini, misalkan saya ngasih tahu orang, Bu, belanjanya di afiliator aja. Ada di aplikasinya Bu, kayak Shopee, lebih murah dan lainnya. Apakah konsumen itu harus saya ajak dulu menjadi member saya, baru dia nanti membeli atau mentransaksi dari aplikasi itu gitu loh. Nah, yang pertama. Ya, oke. Yang pertama, yang kedua. Ya, yang kedua, gini Pak, kita kan sistemnya bisa markup harga. Nah, misalkan saya di situ ada harga sepatu, harganya 185. Nah, saya edit nih afiliator. Nah, jadi kan 200 misalkan. Jadi saya dapat untung 15.000 kan. Nah, apakah tidak baik, ini sih sekedar saran. Apakah tidak sekedar saran ya, kita mempromosikan itu sebanyak-banyaknya dengan omset yang ditentukan dari pusat, karena nanti kalau di situ kita takutnya bersaing sesama afiliator Pak. Siapa yang menaikkan harganya cuman 185, 200 dia yang menang. Kalau kita naikinnya 185, 500 ya kalah, yang diambil akan pasti 185 200 gitu loh Pak. Oke, saya langsung ya. Ya. Oh, lagi masih ada. Oke. Satu lagi Pak. Lagi Pak. Yang ketiga, berarti di sistem afiliator ini saya bisa memasukkan produk barang saya untuk dijual di situ Pak. Nah, nanti keuntungan pembayarannya itu misalkan ada yang beli atau gimana, sistemnya ditransferkan ke rekening saya atau nunggu proses berapa hari gitu Pak. Itu aja sih Pak. Saya jelaskan ya. Jadi yang pertama, apakah ketika kita tawarkan produk ke pengguna, calon pembeli ya, itu apakah mereka harus jadi member dulu gitu ya? Ya, betul Pak. Nah, enggak. Jadi misal nih, Pak siapa namanya? Pak Teriadi Pak. Pak Teriadi. Nah, Pak Teriadi tinggal pilih produk yang ada di aplikasi. Lalu ketika produk yang pengen dijual atau dipromosiin itu sudah dipilih, terus sudah dimarkup harga, nanti akan muncul link, share link gitu ya. Ketika klik jual itu muncul share linknya. Ketika link itu misal di broadcast ke saya. Terus link itu saya klik, itu nanti akan saya langsung dibawa ke sebuah website kayak landing page gitu Pak. Nah, di situ akan berisi tentang detail produk yang Pak Teriadi tadi promosiin ke saya. Iya. Dan itu sudah harganya harga yang sudah Bapak up. Oke. Nah, ketika saya klik check out, langsung pembayaran apa segala macam, di situ langsung saya transaksi dengan perusahaan. Terus kalau misalnya saya butuh info apa segala macam, di situ ada chat to seller, saya akan digiring langsung ke WA-nya Pak Teriadi. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, sarannya tadi, apakah nggak akan terjadi persaingan harga segala macam?
Nah, di sini produknya kan banyak, Pak. Artinya saya yakin setiap orang itu punya circle-nya sendiri-sendiri, ya. Toh, saya juga sering temukan si A ini jualan produknya sama, yang dijual si A ini harganya 100.000, yang dijual si B produknya sama 85.000. Kadang yang lebih laku yang 100.000, Pak. Itu yang aneh. Ya, jadi kalau kita bicara soal marketing itu ada istilah mungkin bisa dikatakan marketing langit. Nah, itu juga ada penyebabnya, Pak. Kita nggak tahu. Kadang juga ya. Rezeki-rezekian ya, Pak. Iya, benar. Kita juga sering nih, saya sendiri juga pelaku, saya sendiri juga senang jualan. Saya pernah dulu jualan pulpen yang kita ibaratnya order dari perusahaan aja, pulpennya paling kita HPP-nya cuma 100.000. Dijual 500.000 laku, Pak. Dengan embel-embel ada sugestinya. Ini pulpen untuk kesehatan segala macam. Nah, kayak gitu. Jadi gimana ya? Kita bicara kalau ini dimarah nanti terjadi persaingan harga segala macam, kembali ke penjualnya. Bapak juga bisa nih terapin strategi begini. Nih, ini udah kita konsep. Jadi kemarin udah kita riset, misal Pak Triadi nih ada produk harga mungkin 200.000, dinaikin jadi 300.000. Ketika dipromosiin, yuk buruan, 10 pembeli pertama cashback 100.000 atau cashback 80.000. Kan bisa aja, Pak. Beli, padahal 100.000 itu ada keuntungan pribadi, cashbacknya 80.000, masih untung 20.000 gitu loh. Jadi ada banyak sekali teknik segala macam yang nanti teman-teman bisa temukan di Avilio. Plus, nih saya tambah ini, di Avilio ada fitur yaitu jasa iklan, Pak. Jadi bagi teman-teman yang mungkin bingung, wah Mas, saya nggak bisa presentasi kayak Mas Agus, saya nggak bisa nih ibaratnya jelasin ke teman-teman secara detail apa segala macam. Bisa nggak saya dapetin member banyak, tapi saya nggak capek? Bisa. Di Avilio kita sediakan jasa iklan. Khusus bagi teman-teman yang sudah AI atau afiliator inti, mereka bisa klik jasa iklan Avilio, tinggal terima beres, pasrah bongkoan, nanti ya akan diserbu oleh banyak calon customer gitu, Pak. Ya, jadi jangan kaget kalau nanti WA-nya banyak yang japri. Gimana Avilio, gimana cara daftar segala macam. Itu sudah kita riset, sudah kita terapkan, sudah bertahun-tahun ini kita ngiklan, Pak, seperti itu ya. Terus yang ketiga tadi apa ya? Oh, toko ya. Ya. Oke. Jadi di sini di Avilio kita nggak memakai sistem setiap pengguna bisa memiliki toko sendiri ya, Pak ya. Jadi kalau mungkin di toko sebelah kan setiap member bisa punya toko, bisa jualan produk gitu ya. Nah, kita kemarin riset itu ada beberapa kelemahan yang akan muncul, Pak. Yang pertama, kenapa sih kita pilih langsung supplier? Tujuannya adalah supaya quality control dari masing-masing produk ini benar-benar fix gitu ya. Jadi kita nggak terkena ibaratnya konsumen kecewa setelah membeli produk ternyata produknya abal-abal. Oh, ternyata produknya KW. Nah, kita hindari seperti itu. Bisa saja kalau kelemahan dari mungkin setiap orang bisa jualan produk, setiap orang bisa punya toko pribadi segala macam. Yang pertama adalah soal margin atau harga. Mereka juga pasti marginnya sedikit sekali. Terus yang kedua, ketika setiap orang bisa jualan segala macam, jangan-jangan itu sudah maklar ketiga, keempat, kelima. Kita nggak tahu, Pak. Nah, di sini belum lama, saya juga sudah infokan ke beberapa grup. Sebelum Lebaran kemarin kita sudah close, kita ada waiting supplier itu 19.000, Pak. Ya, jadi kita udah bekerja sama dengan puluhan ribu supplier hari ini, dan hari ini kemarin kita cek masih ngantri 19.000 supplier untuk kita seleksi satu persatu ya. Kalau jaraknya dekat langsung kita samperin, apakah benar ini suppliernya punya produk, apakah produknya berkualitas, apakah stoknya juga melimpah segala macam. Karena banyak kita temukan di beberapa toko di luaran sana, dia stoknya banyak, tapi setelah kita klik ternyata produknya habis gitu ya. Ternyata supplier ini dia jualan di toko A, toko B, toko C, stoknya ditulis sama semua. Tapi ketika terjadi banjir orderan, produknya habis. Terus kita sudah transaksi, ngeklaimnya duitnya kembalinya lama. Lah itu yang dapat jelek adalah marketplace-nya, Pak. Sehingga banyak orang yang masyarakat awam, kalau kita tawarin beli di online aja, takut ketipu segala macam gitu ya. Karena banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ketika barangnya datang nggak sesuai dengan yang ada di gambar. Nah, kenapa itulah kita kenapa harus
langsung supplier supaya bisa quality controlnya terjaga. Itu Pak. Siap. Oke, Mas Agus, terima kasih ya. Siap. Atas pertanyaannya, 3 pertanyaannya sudah jelas. Oke. Semoga afiliator makin maju. Terima kasih Pak. Amin. Afilio Pak. Afiliator itu penggunanya ya. Oh ya, Afilio maksudnya. Maaf. Oke, makasih. Ya, Terima kasih. Oke, para sobat Afilio, sebelum saya lanjut, jadi kalau nggak salah, ketika kita download itu nanti di tampilan awal itu ada video ya Pak Agus ya dari Iya, jadi apa namanya? Saya pengen aplikasi ini, Afilio ini, bahkan masyarakat awam sekalipun yang mungkin nggak paham tentang beginian, itu nanti bisa dengan jelas, gamblang, dan mengerti bahwa oh ini Afilio ini seperti ini, gitu Pak Ivan. Jadi itulah kenapa kita ada fitur di sini namanya video peta. Video peta ini tujuannya adalah supaya teman-teman yang baru masuk di aplikasi itu langsung didirect kayak Dora gitu ya. Iya. Dora yang di kartun-kartun itu loh, ada penunjuk jalannya. Nah, di sini teman-teman yang baru bergabung itu jangan khawatir. Ketika masuk di aplikasi nanti ada video peta yang siap mendirect teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman ikuti video-video itu dan juga ada training-trainingnya, saya yakin 5 juta, 10 juta, mungkin income unlimited teman-teman bisa dapatkan. Gitu Pak Ivan. Luar biasa Pak. Makin tambah semangat nih teman-teman semua. Ya, dan di situ juga video peta pertama yang nyambut beliau Raffi Ahmad. Ya gitu ya. Wah, kalau mungkin yang nyambut saya, yang nyambut Pak Ivan, Mas Alfian, orang itu wah ini siapa ini? Betul. Tapi kalau yang di situ yang ngobrol itu langsung Raffi, ya sudah. Gitu ya. Jadi semakin trusted gitu. Betul. Oke, Bayu Mauludin, silakan. Silakan Pak Bayu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Ivan, makasih. Terima kasih Pak Bayu. Ini Pak, sebelum lanjut, ini sudah saya tunggu-tunggu sebenarnya. Ini seperti Vingo ya Pak dari Malaysia ya. Beda Pak. Kita lokal Pak. Dan di sana kan berbayar. Mirip. Ini Pak, sebelum lebih lanjut, saya pertama kali usul masalah ini, kan kita akan dapat komisi-komisi seperti itu Pak ya. Kalau bisa sudah dipotong pajak Pak, sudah ada PPH-nya, PPH pasal 3-nya. Sudah ada tim konsultannya, jadi setiap bonus apa segala macam itu nanti sudah beres jadinya. Alhamdulillah. Nah, terus ini Pak, yang berikutnya, saya punya tetangga produsen sepatu seperti itu sudah eksportir lah. Sebagai bayangan dia punya ruko di sini sampai ruko kalau nggak salah itu nggak disewain tapi buat gudang dia semua Pak. Jadi kalau dia mau di due diligence kita mau masukin sebagai seller gimana caranya Pak? Terus ini kita kan bikin jaringan tuh jaringan seller semua buyer ya kita yang kita afiliator untuk para buyer. Terus kalau di bawah kita masukin beliau sebagai afiliasi di bawah kita, tapi dia nanti posisinya juga sebagai buka toko, bisa nggak Pak gitu? Atau beda jaringan nanti antara seller dengan buyer itu Pak? Seperti itu. Mungkin jadi itu kalau aja. Oke. Yang pertama, ya. Yang kedua dulu ya. Saya yang pertama tadi nggak lupa. Yang kedua, jadi apakah beda jaringan segala macam? Jadi kalau misalnya Bapak punya teman terus dia punya produk segala macam, itu nanti di situ ada di aplikasi nanti ada daftar supplier gitu Pak. Jadi tinggal klik, nanti ngisi form segala macam, nanti ada tim surveyor kita yang akan verifikasi. Kalau dekat langsung disamperin, cek langsung. Kalau jauh biasanya ada teknik-teknik yang kita sudah lakukan selama ini. Dan kalau misalnya Bapak mungkin bawa teman di sini masuk sebagai supplier segala macam, dan dia juga menjalankan sistem networkingnya, ya nanti terpisah Pak. Dia punya toko sendiri, ya, yang berisi produk-produk yang dia punya, yang dipasarkan oleh teman-teman di sini. Dan kalau dia menjalankan sistem networknya, dia berbeda. Dia tetap ada di strukturnya Bapak, seperti itu. Terus yang berikutnya tadi adalah konsepnya jangan dinarasikan sebagai kita di Afilio ini harus memiliki buyer-buyer. Nggak harus Pak. Jadi narasikan aja, kita di Afilio itu, Afilio memang sebuah aplikasi di mana aplikasi ini kalau kita mau membeli kebutuhan pribadi atau kita pengen belanja
untuk dijual lagi segala macam, itu di sini tempatnya. Dan mungkin itu bisa dengan teman-teman share aja melalui teman-teman terdekat dulu. Dan kalau nanti sekali lagi di Avilio kita ada jasa ads, jadi kalau misalnya waduh saya nggak bisa presentasi, saya ribet jelasin apa segala macam, pakai jasa iklan aja Pak, nanti akan kita bantu dibanjiri orderan, seperti itu. Kan banyak tuh Pak sekarang yang anak-anak milenial itu mereka kerjanya depan laptop, iklan apa segala macam, tiba-tiba banjir orderan, seperti itu ya. Nah kita akan sediakan itu di Avilio. Pokoknya terima beres, gitu. Luar biasa. Jelas ya Pak Bayu? Satu lagi boleh Pak? Satu lagi Pak? Boleh Pak. Tadi kalau nggak salah di Pak Ipan itu sempat di-share juga, nanti ada hubungannya. Halo. Silakan Pak Bayu. Oh ya, dengan hubungannya dengan jaringan kayak Alfamart gitu gimana Pak nanti Pak? Oh iya, kalau itu kita akan open di Avilio Mart ya. Jadi kita memang ada diskusi dengan mereka ya, Alfa Group, kita ada diskusi ya. Cuman karena komisi yang mereka berikan itu terlalu kecil, kita masih tarik ulur Pak. Masa iya misalnya saya beli sampo, Bapak dapat komisi 300 perak, baginya gimana? Kan repot. Karena komisi yang mereka berikan sangat kecil sekali. Sehingga kemarin kita pengen bekerja sama langsung dengan yang menyuplai di sana. Dan alhamdulillah ini udah ketemu jalurnya. Dan kita juga sudah diskusi segala macam. Nanti kita akan lanjutkan di Avilio Mart. Jadi ketika nanti Bapak buka aplikasi, di situ ada Avilio Mart. Ketika diklik itu berisi kebutuhan-kebutuhan barang-barang fast moving, kebutuhan harian. Dan ketika dibeli, itu nanti bisa diambil di Alfa-Alfa terdekat. Gitu Pak. Hubungan dengan mereka Pak. Jadi nggak dimusuhin sama Alfamart Bapak nanti ya? Kerjasama Pak. Sekarang enaknya, sekarang lebih baik kerjasama Pak daripada bikin sendiri dimusuhin segala macam. Ayo kita kerjasama aja Pak. Jadi sama seperti gini Pak. Kalau mungkin di istilah industri makanan, apapun makanannya umumnya teh botol sosro ya. Nah kalau di sini apapun bisnis teman-teman semua belanjanya di Avilio aja. Gitu ya. Siap. Luar biasa. Siapa lagi nih Pak Ivan? Iya Pak, ada lagi? Tadi ada yang ibu-ibu tadi mau tanya tadi. Lanjut Pak. Halo? Ya? Oke. Lanjut Ibu. Bu Iva sudah bisa Bu Iva? Oh iya Pak, maaf Ya. sambil menidurkan anak. Oh Ya, iya. terima kasih Pak Ivan sama Pak Agus. Iya, Dari cuma mana, saya Bu? dari Sidoarjo saya. Oh Sidoarjo ya. Ya, Silakan, Bu. itu seandainya kita punya produk, tapi produknya itu seperti makanan pokok seperti beras atau gimana, gitu kan otomatis kita kan ngirim ke pembelinya ya, customer gitu ya. Ya. Untuk ongkirnya dari Avilio itu udah ada itu nggak ada ketentuan untuk ituan berapa, terus nanti kita nerima uangnya itu setelah barang itu udah laku atau seperti apa? Kan ada yang pakai seperti platon yang warna oranye itu kan biasanya lama baru dapat uangnya gitu loh. Ya, H+10 ya Bu ya, dapatnya ya Bu ya. Iya, iya. H+ berapa Bu di sana Bu? +10. Nggak mesti. Itulah Bu ya, jadi itulah kenapa saya bocorin dikit ya, banyak supplier dari mereka ke sini. Kenapa? Di kita insya Allah Bu, kalau kita temukan vendor yang bisa H+1, tapi ini kemarin kita temukan dengan sistem yang kita buat itu H+3 aja maksimal, itu kita sudah full payment ke supplier, gitu Bu. Oh gitu ya. Tapi kita upayakan H+1 sudah Bu, ya. Dan kita pengennya real time, tapi kalau real time butuh proses juga. Nanti kita masih cari-cari, gitu. Iya, iya. Udah sementara itu aja dulu. Ya. Terima kasih ya. Berarti ini udah jadi supplier nih di toko sebelah nih Bu ini. Mantap Bu. Tinggal langsung aja Bu. Iya, kompetitor Pak. Ya, jadi kita udah riset ya di beberapa itu namanya seperti apa. Insya Allah teman-teman di sini itu sudah pilihan yang tepat dan ini momentumnya pas sekali. Kenapa? Hari ini pergeseran tren bisnis yang mungkin teman-teman alami dari sejak COVID sampai hari ini itu selalu saja dengan berhubungan dengan momentum ya. Saya kemarin dijelasin dengan kawan saya
ada kawan saya cowok, dia jualan lipstick. Ya, saya tanya, bro, kamu cowok kok jualan lipstick? Kenapa? Bukan masalah lipstiknya, bro. Sistemnya bagus sekali. Nah, kamu ini pengenin di sistemnya atau lipstiknya? Sistemnya ini. Lipstiknya nggak penting. Yang penting sistemnya ini keren. Nah, kalau konsepnya seperti itu biasanya nggak bertahan lama. Artinya momentumnya itu paling cuma setahun, 2 tahun, setelah itu ganti-ganti seperti itu. Dan kita capek ya kalau bantu tim seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman nggak akan temukan hal seperti itu. Kenapa? Produknya ada jutaan ya. Jadi kalau misalnya bosan lipstick, bisa sabun, bosan sabun, bisa skincare, bosan skincare, bisa produk-produk unik seperti itu ya. Jadi banyak sekali pilihannya. Luar biasa Pak, makin semangat ini. Ya, itu ada yang tanya COD tadi ya. Nah, apakah ada COD sebenarnya? Di sini nggak ada COD ya. Kenapa kita putuskan kita nggak ada COD? Karena gini, misalnya Pak Ivan ngajak saya, terus saya order produk nih yang harganya katakanlah lumayan gede gitu ya. Terus karena sistemnya ada COD, terus saya pakai COD. Dan pada saat itu ternyata saya lagi pergi di luar dan kurirnya udah datang ke rumah ternyata. Telepon segala macam saya nggak angkat karena nggak tahu. Nah, hasil apa? Barangnya balik ya. Barangnya balik. Apa yang terjadi? Harusnya Pak Ivan saat itu karena saya terjadi pembelian order, harusnya Pak Ivan dapat duit, dapat bonus. Tapi karena sistem COD itu saya nggak ada di tempat, terus duit barang yang balik segala macam atau tercancel, Pak Ivan bonusnya kena pending. Sehingga kita cancel untuk program COD ini untuk saat ini ya. Ke depan kita nggak tahu. Ke depan kita mungkin akan munculkan segala macam dan kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini kita nggak pakai sistem COD supaya bonusnya real time ke teman-teman semua ya. Iya, betul. Lanjut ya Pak Gus. Lanjut, silakan. Ada Pak Yudi, yes, silakan Pak Yudi. Oke, assalamualaikum Pak Agus dan rekan-rekan semua Afilio seluruh Indonesia. Saya Pak Yudi dari Gresik Pak. Gresik ya. Ya, yang ingin saya tanyakan satu. Apakah boleh afiliator itu usia di bawah 17 tahun, sementara untuk pencairan komisi atau bonus kan masuk ke rekening atau ke walletnya Afilio lebih dulu, sehingga nanti baru masuk ke rekening afiliator. Yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya mendengarkan kalau pembayaran PPOB itu kan nilainya 40%. Sementara harus menambahkan 60% dari produk-produk yang lain. Nah, sementara ini Afilio Mart kan belum ada. Tadi saya mendengar Pak Agus bisa membeli produk-produk yang ada di Afilio, cuma pengambilannya di Alfamart atau mungkin di Alfamidi. Betul seperti itu Pak ya? Ya. Itu nanti kita tinggal menunjukkan apa Pak supaya bisa masuk poin ke akun kita. Oke, Pak Yudi. Yang pertama, kalau misalnya ada pengguna calon member yang usianya di bawah 17 tahun, boleh ya. Yang penting, nah ini pada saat teman-teman register di awal itu terkait dengan data rekening dan juga terkait dengan data-data KTP untuk verifikasi segala macam itu dipastikan fix dulu ya. Artinya jangan sampai nanti berubah-ubah. Karena pada saat pengisian data-data seperti itu pada awal mula itu adalah kita lock ya. Kalau akan terjadi perubahan nanti harus verifikasi, harus pengajuan ke kantor seperti itu. Hal ini kita lakukan demi menjaga keamanan akun masing-masing pengguna. Jangan sampai ketika banyak mungkin beredar di luar sana di platform-platform yang lain itu ada yang lebih pinter itu ngakalin yang gaptek gitu ya. Kadang kan kayak gitu. Yang lebih pinter ngakalin yang gaptek, timnya yang gaptek withdraw segala macam, bonusnya gede, rekeningnya dipindah. Kayak gitu ya. Nah, di sini ketika nanti terjadi penggantian rekening, penggantian data segala macam, kita verifikasinya akan kita buat sulit gitu ya. Jadi ketika teman-teman register di awal mula pertama kali, kalau memang mau verifikasi data, itu harus yang sesuai dulu, dipikirkan dulu, gitu ya. Kalau mungkin namanya atas nama anaknya, terus rekeningnya pakai bapaknya, nggak masalah. Dan nanti ketika mau terjadi penggantian rekening apa segala macam,
ya harus verifikasi, harus ke kantor, harus ada step-stepnya, tapi kita agak skrit di situ gitu. Terus yang kedua, apa sih tadi Pak pertanyaannya? Tadi belanjanya kan harus 250, sementara gini kan ya. dari PPOB. Jadi kalau sistem untuk bagi teman-teman yang ngejar karir aja ya. Jadi bagi teman-teman yang ngejar karir seperti afiliator inti itu kan ada syarat nih, ada syarat untuk pembelanjaan pribadi atau penjualan itu sebesar 250.000 ya. Dan itu bisa tarik ke PPOB atau ke produk umum kan gitu. Nah kalau ke produk umum itu nilainya 100% Pak. Misal contoh Pak Yudi misalnya di sini belanja sepatu harganya 250.000, ya sudah, itu sudah menjadi syarat. Atau jualan sepatu yang harganya 400.000, nah itu sudah jadi syarat. Tapi kalau belinya itu PPOB, misal PPOB beli pulsa 100.000, maka yang 40.000 adalah akan masuk menjadi qualified syaratnya. Dan nanti beli pulsa lagi 100.000, yang 40.000 masuk qualified-nya, berarti qualified-nya 40.000 tambah 40.000 kayak gitu aja. Kalau ke produk umum nilainya 100%, kalau ke PPOB nilainya 40%. Gitu Pak. Terus kalau untuk yang Alfamart tadi, Afiliomat, itu nanti sistemnya sistem resi Pak. Tinggal tunjukkan kayak semacam resi aja di barcode nanti sesuai. Itu sistemnya. Oke, siap. Oke, berarti menyinggung pertanyaannya nomor 1 tadi Pak Agus. Berarti kalau misalnya ada anak usia di bawah 17 tahun, kebetulan kan pinter IT-nya. Sekarang kan anak-anak milenial kan luar biasa IT-nya itu. Tapi mereka mewakili orang tua karena belum bisa buka rekeningnya orang tua tidak jadi masalah ya? Tidak masalah. Jadi saya cerita sedikit fenomena anak kecil ya. Ya memang nggak bisa dihindari Pak. Anak saya aja masih umur 6 tahun, ya TK besar, itu COD terus Pak. Jadi kadang penting ya sekarang COD kadang ada yang datang mainan-mainan, ada yang datang mainan-mainan. Yang dikhawatirkan kan kalau yang datang kayak yang di TV-TV itu Pak. Ya kalau datangnya box besar kayak gitu ya orang tuanya repot ya. Nah inilah repotnya COD. Makanya di Avilio COD fiturnya kita nonaktifkan seperti itu. Untuk sementara, ke depan kita nggak tahu gitu ya. Terus lagi Pak, mohon maaf. Kalau misalnya satu rekening bank untuk beberapa akun gitu, bagaimana Pak? Nggak masalah, asalkan itu terregister saat di awal ya. Dan jangan sampai nanti ketika mungkin berjalan di tengah jalan, terus mau terjadi penggantian. Yang kita verified betul itu ketika terjadi penggantian aja Pak. Tapi kalau ternyata itu di saat awal memang registernya pakai itu, ya nggak ada masalah. Ya, oke. Pak, ini pertanyaan lagi. Maaf, tanyanya agak banyak ini. Nggak apa-apa. Misalnya saya sudah memenuhi qualified belanja 250. Sementara saya menerima reseller belanja dari orang-orang yang tidak mau gabung di Avilio, tapi belanja lewat saya kan bisa menaikkan harganya, markup harga tadi. Bisa. Kebetulan harganya di atas 250 dalam bulan itu. Apakah ada cashback? Kira-kira itu cashbacknya berapa persen, Pak? Nggak ada, Pak. Kalau misalnya itu yang membuat ya si sellernya sendiri dengan program-program mereka, karena mereka kan bisa menaikkan keuntungannya untuk pribadi. Gitu, Pak. Jadi kalau misalnya saya kebetulan punya 2 akun, saya sama istri gitu ya, mendingan kalau ada lebih saya taruh di akunnya istri ya. Kalau misalnya lebih 50. Ya, itu sendiri bagaimana baiknya. Iya, betul. Oke. Terus kalau untuk ke luar negeri bagaimana Pak? Ini kebetulan ada tim saya itu mau ada KTP WNA yang mau gabung juga. Boleh. Kita lagi cari ekspedisi ini, satu ekspedisi ini udah deal, oke, untuk shipping ke luar negeri dengan harga yang sangat murah ya. Jadi boleh aja silahkan. Oke, sementara itu dulu Pak Agus. Terima kasih. Salam kenal. Mudah-mudahan bisa ke Solo nanti ke kantornya Pak Agus. Ya, monggo Pak, silahkan. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Yedi. Aduh, Ibu Megawati ya. Silakan Ibu. Wah ini lagi trending. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Wah benar-benar Ibu Megawati ini. Ya Bu, halo Bu. Waalaikumsalam Bu. Halo Pak. Gini Pak, nah ini mau bertanya soal kayak
konsumen sama reseller kita tuh, maksudnya kalau misal katanya nih nggak ada COD kan, barangnya tuh tiba gitu, barangnya tiba dari produk yang kita jual ini, barangnya tiba terus nggak sesuai dengan keinginan konsumen itu, apakah dia itu harus diretur atau enggak gitu Pak? Maksudnya kan pasti ada nanti kan bisa ada gitu Pak ya, maksudnya kayak komentar gitu mereka sama kita gitu. Nah, ya. Itu kayak gimana tuh Pak? Ya, nanti sama ya seperti toko lain ya. Jadi sebelum buka produk itu video dulu untuk antisipasi ya. Video dulu untuk bukti segala macam. Nanti ada fitur kayak gitu Bu. Kalau nggak sesuai tinggal kembalikan apa segala macam. Ada. Tapi kalau misalnya kita sudah ngeretur itu nggak ada permasalahan atau bagaimana ya Pak ya nantinya? Itu nanti masalahnya di ekspedisi sama si suppliernya. Mereka udah ada perjanjian khusus untuk hal-hal kayak gitu ya. Oh gitu Pak ya. Karena ada sistem garansi apa segala macam toh biasanya toh. Iya Pak. Gitu. Oh, baik, itu saja sih Pak saya pertanyakan. Nah, ini sudah sering nih Bu Mega ini untuk sistem afiliasi. Lanjutkan iya, Bu. Soalnya terkadang sering terjadi seperti itu Pak. Soalnya kan takut nggak sesuai dengan keinginan konsumen kan, kita kadang yang di komentar sama konsumen gitu nah Pak. Ya paham. Itulah kenapa kami memutuskan untuk kerjasamanya langsung dengan supplier dan kita melakukan filtering yang memang ketat Bu. Karena kita juga nggak pengen produk yang dipakai, mungkin contoh sepatu nih baru dipakai seminggu jebol kayak gitu Bu. Ya kita hindari. Ya jadi. Jadi ada yang tanya Pak, kenapa setiap pengguna tidak boleh membuka toko sendiri atau jualan produk sendiri? Ya saya hindarkan yang seperti itu supaya quality controlnya terjaga gitu. Nanti yang jelek marketplace-nya Bu. Oh iya, baik Pak. Itu aja Pak saya pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anang. Halo, assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Anang. Siap. Dari mana nih? Ya, Anang dari Bandung. Bandung ya. Nanti kita bisa bantu booming kan? Amin. Amin Pak, amin. Ayo bareng-bareng Pak. Kita padukan konsep digital marketing dengan networknya Pak. Ya. Bidang network lah, gitu kan. Kita sama-sama mengembangkan bakat. Gitu. Baik, pertanyaan saya yang pertama. Produknya berarti yang memilih adalah Apelio ya. Jadi tidak semua produk itu ada komentar. Penambahannya bentar ya, yang lain saya ini dulu, saya mute dulu ya. Bentar Pak. Oke, sebentar. Biar jelas. Tadi siapa Pak Ivan yang barusan bertanya? Pak Anang Repi Pak. Pak Anang Repi. Anang Repi, oke. Oke Pak Anang, tadi gimana? Lanjut Pak Anang. Ya baik, saya ulang ya Pak ya. Pertanyaannya untuk produknya, berarti untuk produknya itu Apelio sendiri yang menentukan Pak ya, mana yang akan dimasukkan ke dalam marketplace ini sesuai yang sudah ditentukan gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Supaya apa? Supaya ketika memang produk ini sudah banyak toko yang menyebarkan, otomatis itu sangat berpotensi perang harga Pak. Kalau saya melihat di marketplace gitu seperti Tokped atau Shopee seperti itu, ketika memang itu sudah banyak yang share produknya dengan berbagai macam cara dan warnanya, itu pada hebat-hebat Pak. Jadi otomatis siapa yang punya harga terbagus pasti itu yang bisa laku lah gitu, seperti itu. Nah, yang kedua, tinggal saya menunggu aplikasinya muncul. Berarti pas nanti hari launching Pak ya, gitu ya. Itu kami menunggu karena saya ingin melihat bagaimana bentuk dalam aplikasinya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Anang. Siap.
Kalau aplikasinya sebenarnya sudah ada ya Pak ya, ini sudah on. Cuman memang belum kita publish ya. Dalam artian kita tunggu nanti ya supaya benar-benar ready dulu. Nah nanti silakan hubungi ke tim konsultan atau tim pengundangnya masing-masing untuk mendapatkan kode referralnya ya. Jadi aplikasinya sebenarnya sudah ready. Cuman memang kita kan ada program ini nanti di bulan Mei ini, insya Allah kalau nggak ada kendala, kita mengundang konsultan-konsultan untuk kita ajak diskusi bareng, kita tentukan langkah setelah ini, kita akan adakan training-training di mana, gitu. Jadi mungkin di Bandung kita akan langsung adakan workshop Road to Bronze misalnya, bagaimana cara menjadi bronze tercepat, langsung seperti itu Pak. Di kota ini langsung kita adakan Road to Gold, Road to bagaimana menjadi seorang gold tercepat segala macam. Bagaimana menjual produk ini segala macam, lebih ke direct selling dan juga co-branding setiap produknya gitu Pak. Dan kita juga mengundang supplier-supplier yang sudah bekerja sama dengan kita, yang terbukti mereka ini sudah memiliki omset itu di atas 10 miliar sebulannya. Nah, nanti kita akan hadirkan supaya juga teman-teman itu lebih mantap, lebih yakin bahwa di Avilio ini ya ibaratnya seorang Raffi aja mau jadi PA, apalagi di dalam-dalamnya gitu ya. Jadi supaya lebih trusted lagi Pak. Gitu. Ya. Iya, oke. Silakan Pak Ege. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana nih? Saya dari Tangerang, Pak. Kota Tangerang. Ya. Kebetulan Pak Alfian kan kebetulan beliau asli dari Pangkalan Bun, kebetulan saya juga dari Pangkalan Bun Kumai, dan kemarin kontak-kontakan kita. Sebenarnya saya juga dari Kalimantan ngerantau ke Tangerang. Gitu. Satu desa nih, apa? Satu kota ini. Ya makanya saya kaget juga, oh ini hebat juga nih orang Pangkalan Bun bisa. Langsung ke pertanyaannya aja Pak Agus. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya kesiapan sistem ya, aplikasinya. Ya kadang-kadang kan begitu awal kan kadang-kadang banyak yang join, banyak yang daftar, terjadi bug atau apa masalahnya gitu. Kadang-kadang sistem produk atau yang lainnya. Mungkin saya kira sudah disiapkan semua sama timnya Pak Agus gitu, karena itu kendala sangat krusial sekali. Karena kalau misalnya nanti begitu kita sudah launching ada maintenance, nanti sampai 1 bulan 2 bulan, nah itu udah nggak bakal bisa diselamatkan lagi gitu kan. Orang udah pada kabur Pak. Malu sama Raffi Pak, jadi PA di sini kok aplikasinya nggak siap. Insya Allah itu aja Pak pertanyaannya, mudah-mudahan bisa disiapkan matang ya, karena saya yakin ini saya sebenarnya punya kepentingan juga, kebetulan ada produk juga, cuman nanti yang akan datang lah sebagai seller nanti kalau bisa dipertimbangkan gitu, karena saya ada produk kopi juga Pak, kopi herbal. Oke, itu aja Pak Agus, terima kasih banyak Pak. Insya Allah Pak, kalau untuk prepare segala macam, server segala macam, ini kita udah pakai server yang lumayan ya. Jadi saya sendiri juga, saya pelaku di marketplace juga Pak. Jadi saya tahu ini pun euforianya juga saya saya pun kaget Pak. Kita ini belum promosi loh. Saya baru ngabarin teman-teman founder ya yang saya tunjuk, termasuk Mas Alfian dan juga beberapa teman-teman konsultan yang ada di beberapa kota. Saya baru tunjuk mereka koordinasi Japri, maintenance per group segala macam. Ternyata dari kita share ke mereka ini viralnya minta ampun ya. Terima kasih kepada konsultan-konsultan ya yang sudah mensupport, mendukung video ini, sehingga video ini hari ini dikenal banyak sekali. Di Facebook viral, di Twitter viral, di TikTok juga viral, di YouTube apalagi Pak. Waduh, ini saya pernah punya pengalaman ya. Saya share ini ke beberapa teman kemarin juga. Kurang lebih 2 mingguan yang lalu saya ditelepon kawan lama telepon saya, terus di broadcast ya, dia ngajakin saya bisnis. Ternyata setelah saya diajak bisnis, diajakin ke Zoom-nya itu Avilio Pak. Jadi saya dipresentasi Avilio sama teman lama saya itu. Dan saya
bangga ya, artinya waduh sampai teman saya aja presentasi saya sendiri gitu loh. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman ya. Jadi ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi saya khususnya, dan juga ya turut berbangga. Semoga Avilio ini bisa jadi benar-benar wadah bagi masyarakat, bagi latar belakang apapun untuk mungkin menjadi solusi income tambahan ya. Mungkin juga nggak cuma sebagai income tambahan, bisa sebagai income utama seperti itu. Gitu Pak ya. Oke, Pak, terima kasih banyak penjelasannya. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti pada saat launching nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Gus. Silakan Pak Ivan yang menentukan hostnya. Ini jam berapa nih? Sudah jam 10 Pak. Mungkin ditutup ya. Ya, dilanjutkan next ya. Saya rasa tadi sudah banyak terjawab Pak pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke.